mentoli written, mentoli written, Rumpi no Secret. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Raden Menggaul melaporkan langsung dari tambang di Newman, Australia, di mana saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tambang ini. Pembantu seperti apa yang saya kerjakan? Anda akan menyaksikannya bersama-sama di Liputan Pembantu di Negeri Kangguru. Di bawah panas terik akhir zaman, sosok Raden Menggaul menjalani harinya sebagai pembantu di asrama pertambangan Australia. Selama 12 jam ke depan, ada 20 hingga 30 kamar yang menanti untuk dibersihkan oleh sang pembantu. Dengan dikejar waktu dan ancaman cambukan mandor, ia harus siap berlari dari satu kamar ke kamar lainnya. Menjadi pembantu di gurun sendiri merupakan tantangan unik karena mereka diterbangkan dari ibu kota Australia untuk diisolasi selama 2 minggu di gurun antah berantah. Mereka bekerja tiada henti selama 12 jam setiap harinya. Sistem kerja ini dikenal di Australia dengan nama FIFO atau Fly In Fly Out, bukan Vivo karena itu merek HP. Hari itu, seperti biasa, Raden Menggaul memulai pekerjaan pembantunya dengan menangis dan menjerit, mengingat ia harus kembali dipanggang di padang mahsyar dengan suhu berkisar antara 40 hingga 45 derajat setiap harinya. Pagi itu, setelah diberi arahan mandor mengenai kamar mana saja yang harus dibersihkan, sang pembantu menghentakkan kakinya bak prajurit Romusa menuju ke ruang penyimpanan serbaguna, di mana ada berbagai perlengkapan kamar, alat kebersihan, dan troli yang akan ia gunakan hari ini. Dengan mendorong troli seberat truk tronton, Raden Menggaul memulai pekerjaannya mengelilingi kompleks asrama yang begitu luas. Ibaratnya dari satu RT ke RT lainnya, menyinggahi kamar mana saja yang perlu ia bersihkan. Beberapa area kamar bahkan harus menaiki perbukitan durjana, sehingga mendorong troli seberat ini dirasa sungguhlah mendekati ajal. Akhirnya Raden Menggaul pun tiba di salah satu kamar pekerja tambang yang perlu ia bersihkan. Ada 2 jenis pekerjaan baginya hari ini. 1. Membersihkan seisi kamar pekerja tambang yang sudah check out atau kembali ke kota, atau 2. Memberikan room service atau layanan kebersihan pada kamar pekerja yang masih bekerja di tambang pada hari itu. Menjadi pembantu di asrama tambang bukanlah perkara bersih-bersih kamar saja. Seorang pembantu diharuskan untuk dapat membuat kamar kotor yang penuh tanah gurun, lumpur, dan debu ini menjadi putih kembali seperti bayi baru lahir. Mereka kira saya tukang sulap. Sehingga tidak hanya mengganti spray, mengelap, menyapu, atau mengepel saja, tetapi AC pun perlu dibersihkan, kulkas perlu dicuci, tembok perlu digosok hingga putih, dan pintu penuh noda merah pun harus suci kembali. Menuju area kamar mandi, keadaan shower yang penuh kotoran zina dari tanah pertambangan memaksa tangan sang pembantu untuk menggosoknya sekuat tenaga. Tak lupa untuk menggosok toilet dengan bekas tai pekerja tambang jorok yang sudah lama mengerak, sehingga perlu menggunakan kuku tajam untuk mencongkelnya. Memasang spray di kamar pun tidak semudah yang dibayangkan, karena roda-roda kasur yang sudah karatan membuat punggung ini ikut hancur lebur saat harus memindahkan posisi kasur. Memang pekerjaan ini sungguhlah Rodi, namun menyerah bukanlah pilihan karena ada banyak harga yang telah dihabiskan untuk memulai karir pembantu di Australia, termasuk harga diri. Tak terasa sudah hampir 12 jam dilalui. Sebelum menyelesaikan hari, Raden Menggaul harus menyiapkan kembali senjata-senjata kebersihan yang akan ia gunakan besok dalam pertempuran pembantu di padang mahsyar. Hari telah usai dan badan terasa hampir copot. Bersama-sama para pembantu akan pulang dan menangisi pekerjaan mereka di bawah shower. Saat tubuh kembali rileks, ada hari esok yang menanti. Dan hari esoknya lagi, dan seterusnya hingga 2 minggu ke depan.
Sosok Raden Menggaul masih harus berjuang menjadi pembantu di gurun Australia ini sebelum ia bisa dikembalikan ke kota besar untuk dibebaskan mengisi hari libur selama sepekan. Lelah, letih, dan sakit seluruh badan. Itulah yang saya rasakan selama bekerja di sini. Namun, harga yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya dapatkan tak ternilai harganya. Saya Raden Menggaul, melaporkan langsung dari Newman, kembali ke studio.